Bayangkan jika suatu pagi, seluruh warga desa dipanggil ke balai desa dan di sana, Pak Kades tiba-tiba membagikan uang tunai ratusan juta rupiah. Dari mana datangnya uang itu dan apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum lanjut ke kisah lengkapnya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita fiksi desa yang bikin merinding dan penuh pelajaran hidup. Pagi itu, warga desa Sukamulya dikejutkan oleh kabar yang menyebar cepat seperti angin ribut. Konon, Pak Kardiman, kepala desa yang dikenal sederhana dan pendiam, mendadak membagikan uang ratusan ribu rupiah ke setiap kepala keluarga. Tidak ada peringatan, tidak ada selebaran. Hanya suara speaker masjid yang mengundang seluruh warga datang ke balai desa. Di sana, Pak Kardiman berdiri dengan senyum lebar. Di hadapannya, 5 kardus besar berisi uang tunai. Ini rezeki dari Allah, ucapnya mantap, dan saya hanya perantara. Orang-orang saling menatap bingung. Dari mana datangnya uang sebanyak itu? Apa benar ini zakat, hibah, atau ada maksud tersembunyi? Beberapa hari kemudian, video pembagian uang itu viral di media sosial. Wartawan berdatangan, drone berputar-putar di atas desa, dan warga yang sebelumnya tidak pernah dilirik kini diwawancarai seperti selebriti. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Dari kota, datang tim inspektorat kabupaten. Mereka membawa setumpuk berkas dan wajah serius. Katanya, ada laporan bahwa dana desa sebesar 500 juta rupiah tak bisa dipertanggungjawabkan sejak pencairan bulan lalu. Pak Kardiman, tolong jelaskan, dari mana sumber uang yang dibagikan kemarin? Tanya salah satu petugas. Pak Kardiman hanya tersenyum. Dari seorang dermawan, Pak, saya tidak bisa sebut namanya, tapi dia orang baik. Desakan demi desakan akhirnya membuat Pak Kardiman angkat bicara di forum desa. Ia mengaku bahwa uang tersebut memang berasal dari luar. Seseorang mengiriminya uang tunai dalam kardus besar tanpa nama dan tanpa pesan jelas. Hanya sebuah catatan kecil bertuliskan, "Bagi dengan adil. Ini amanah." Saya kira itu hadiah, bantuan, atau semacam hibah. Jadi saya bagikan, biar warga senang, ujarnya polos. Namun di balik ketulusannya, banyak yang tidak percaya. Kecurigaan bahwa Pak Kades menggunakan dana desa dan menyamarkannya sebagai hibah makin kuat. Terlebih, tidak ada catatan administrasi yang jelas. Seminggu setelah itu, datang seorang wanita tua dari luar kota. Ia mengaku sebagai pewaris almarhum Haji Karim, seorang saudagar kaya yang pernah tinggal di desa itu puluhan tahun lalu. Haji Karim, sebelum meninggal, meminta agar sebagian hartanya dibagikan kepada warga desa tempat ia tumbuh. Tapi tidak seharusnya dalam bentuk uang tunai tanpa pengawasan, kata wanita itu. Saya percayakan ke Pak Kades, tapi bukan begini caranya. Ternyata, uang 500 juta itu memang hibah, namun niat baik yang dilakukan tanpa prosedur menjadi bumerang. Pak Kardiman akhirnya diminta bertanggung jawab atas caranya membagikan uang tersebut. Pak Kardiman tidak dipenjara, tapi ia mundur dari jabatannya. Desa Sukamulya pun mendapat pelajaran mahal bahwa niat baik sekalipun harus dilakukan dengan tertib. Uang bisa datang tiba-tiba, tapi amanah tidak bisa dikelola dengan sembrono. Kadang, niat baik saja tidak cukup. Dalam mengurus amanah, harus ada kejujuran, aturan, dan pertanggungjawaban. Sebab yang tampak indah di awal, bisa jadi petaka jika tidak dilakukan dengan benar. Jangan sampai kebaikan berubah jadi fitnah karena kurang hati-hati. Kalau kamu suka cerita-cerita penuh makna seperti ini, tekan like sekarang juga, subscribe ke channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasimu. Karena masih banyak kisah fiksi yang tak kalah seru dan penuh pelajaran hidup.